Langit sore itu memerah, memantulkan cahaya ke sawah-sawah basah di tepi desa Sumberjati. Motor-motor berderu melewati jalanan berdebu, sementara suara klakson dari jalan raya kota yang tak jauh terdengar samar. Di tengah semua itu, Raka berlari kecil di pematang sawah, sandal jepitnya nyaris lepas. "Raka, jangan jauh-jauh, nak," teriak ibunya, Mira, dari teras rumah mereka yang sederhana. Raka menoleh dan tersenyum kecil. "Aku cuma mau lihat pinggir hutan, Bu." "Ada suara burung aneh," jawab Raka. Mira menghela napas panjang. Sejak kecil, anaknya memang selalu penasaran pada hal-hal aneh, terutama yang ada di tepi hutan tua di ujung desa. Hutan itu sudah lama dianggap tempat terlarang oleh warga, bukan karena mistis, tapi karena pernah ada longsor yang menutup sebagian jalannya. Di sisi lain, Bayu baru saja pulang dari perjalanan jauh. Lelaki parubaya itu turun dari truk kecilnya dengan wajah lelah. Disambut Mira yang langsung mengambilkan segelas teh manis. "Dia lagi-lagi ke pinggir hutan, Mas," gumam Mira. Bayu hanya tersenyum tipis. Namanya juga anak-anak. Besok-besok kalau sudah sekolah SMP, dia pasti sibuk sendiri. Sementara itu, di pinggir hutan, Raka jongkok melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di antara semak belukar, tergolek satu buah aneh berwarna ungu gelap, sebesar kepalan tangan. Kulitnya mengilap seperti dilapisi lilin, tapi ada urat-urat kecil berwarna perak yang berkilau saat tertimpa sinar matahari. Raka mengerutkan kening. "Buah apa ini?" bisiknya. Ia mengulurkan tangan, memegang buah itu, dan mencium baunya. Harum manis menusuk hidungnya, seolah memanggil untuk segera dimakan. Di kejauhan, burung-burung hitam tiba-tiba berterbangan dari atas pohon, seolah ada sesuatu yang baru saja mereka hindari. Malam itu, hujan turun pelan membasahi atap rumah. Di dalam kamar mungilnya, Raka duduk memandangi buah ungu aneh yang tadi siang dia bawa pulang. Dia menyembunyikannya di dalam laci meja belajarnya, dibungkus dengan kain lusuh supaya ibunya tak curiga. Tapi yang membuatnya resah bukan hanya soal menyembunyikan barang aneh. Sejak sore, Raka merasa pusing, dan hidungnya seperti terus mencium wangi manis yang menusuk, padahal dia sudah menjauh dari buah itu. Di ruang tengah, Mira sedang merapikan tumpukan kain. Sesekali ia melirik ke arah kamar Raka yang tertutup. "Mas, Raka kok diam aja ya dari tadi?" tanyanya pelan. Bayu yang duduk menyeduh kopi mengangguk ringan. "Biarin aja, paling capek main. Besok sekolah, dia juga butuh istirahat." Tapi di dalam kamar, Raka tidak bisa tidur. Kepalanya sakit. Rasanya seperti ada suara berbisik pelan, samar-samar, tapi semakin jelas. Dia memejamkan mata, menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap terdengar. "Makan, makan aku." Raka menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Dia membuka matanya dan melirik ke arah laci. Tangannya gemetar ketika menarik laci itu perlahan. Buah ungu itu tampak berkilau lembut dalam cahaya lampu meja. Aromanya semakin kuat, menusuk hidung seperti asap manis yang menari di udara. Tanpa sadar, Raka memegang buah itu dengan kedua tangan. Tangannya gemetar. Matanya basah oleh air mata yang entah kenapa mulai mengalir. "Kenapa aku pengen banget makan ini?" bisiknya lemah. Saat itulah lampu kamarnya tiba-tiba berkedip, dan suara ketukan terdengar di jendela. Raka tersentak. Dengan cepat ia meletakkan buah itu kembali ke dalam laci. Ia mendekati jendela, membuka tirai, tapi tak melihat siapapun. Hanya ada bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Namun, sebelum ia sempat menutup tirai, matanya menangkap sesuatu. Di tepi jalan depan rumahnya, berdiri sosok hitam tinggi, dengan mata merah menyala, memandang langsung ke arah kamarnya. Raka mundur perlahan, tubuhnya menggigil hebat. Dan saat itu, bisikan tadi terdengar lagi, semakin kuat, semakin jelas, seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. "Makan aku, sekarang." Pagi datang cepat. Tapi bagi Raka, semalam seperti tak pernah selesai. Ia terbangun dengan kepala berat, mata bengkak, dan mulut terasa kering.
Ibunya, Mira, sudah sibuk di dapur, menyiapkan bekal sekolah. Sementara Bayu sudah pergi sejak subuh untuk mengantar barang ke kota. "Raka, ayo makan dulu, nak," panggil Mira. Raka hanya mengangguk lemah, duduk di meja makan, tapi matanya terus melirik ke arah kamar. Di sana, di dalam laci, buah aneh itu seakan memanggilnya lagi. Sepulang sekolah, rasa penasaran Raka memuncak. Ia mengunci kamar, duduk di tepi ranjang, membuka laci, dan memandangi buah itu lagi. Aromanya kini jauh lebih kuat, seperti harum bunga yang menyengat, bercampur dengan sesuatu yang tak dikenalnya. Aroma yang anehnya membuat perutnya berbunyi lapar. Sedikit saja, cuma satu gigitan, pikirnya. Dengan tangan gemetar, Raka mendekatkan buah itu ke mulutnya. Giginya perlahan menekan kulit buah yang licin. Begitu kulitnya robek, cairan bening manis meletup di lidahnya. Rasanya luar biasa lezat, seperti semua rasa manis yang pernah dia impikan. Tapi tak sampai 1 menit, Raka tiba-tiba terbatuk keras. Kepalanya berdenyut, matanya memanas, dan tenggorokannya terasa seperti tercekat. Ia mencoba memanggil ibunya, tapi begitu membuka mulut, tak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak, lidahnya bergetar, tapi kosong. Bu, bu, suaranya hanya terdengar seperti desahan napas, nyaris tak terdengar. Raka panik, memegang lehernya, mencoba berteriak lagi, tapi percuma. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki tergesa di depan pintu. Mira membuka pintu, wajahnya cemas. "Raka, kamu kenapa, nak?" Raka berusaha sekuat tenaga menjawab, tapi hanya air mata yang keluar. Tubuhnya menggigil hebat. Mira memeluk anaknya erat, panik dan tak mengerti. "Ya Tuhan, Mas, tolong pulang cepat. Anak kita kenapa ini?" gumam Mira sambil menangis. Di luar, langit mendung menggantung berat, seolah menandai bahwa badai besar sedang mendekat, bukan hanya di langit, tapi juga di dalam hidup keluarga kecil itu. Hari sudah gelap ketika Bayu pulang dari kota. Mendengar tangis Mira di ruang tengah, Bayu langsung melepas sepatu dan berlari masuk. "Ada apa, Mi? Raka kenapa?" serunya panik. Mira memeluk suaminya erat-erat. Air matanya sudah kering tapi wajahnya masih pucat. Dia nggak bisa ngomong. "Mas, tadi pulang sekolah biasa saja, tapi mendadak nggak keluar suara." Bayu memandang Raka yang duduk di sofa. Matanya sembab, tubuhnya menggigil. Raka berusaha mengucapkan sesuatu, tapi hanya suara napas yang terdengar, tanpa bunyi, tanpa kata. "Kita bawa ke klinik sekarang," kata Bayu tegas. Di klinik desa, perawat memeriksa dengan senter kecil, menekan lidah Raka, mengusap tenggorokannya, dan akhirnya menggeleng pelan. Tidak ada luka, tidak ada pembengkakan. "Mungkin ini psikosomatis, Pak. Tekanan emosi? Saya sarankan dibawa ke rumah sakit kota untuk diperiksa lebih lanjut." Bayu makin cemas. Tapi di tengah jalan pulang, Raka mulai gelisah. Tiba-tiba dia memegang lengan ayahnya kuat-kuat, lalu menulis di buku catatan kecil yang selalu ia bawa, "Jangan bawa aku jauh. Ada yang marah." Bayu dan Mira saling pandang, bingung. "Siapa yang marah, nak?" bisik Mira. Raka hanya menunduk. Air matanya jatuh. Malam itu, Bayu memutuskan untuk tinggal di rumah, tidak bekerja. Mereka bertiga tidur di ruang tengah, saling menjaga. Tapi sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara ketukan keras di jendela. "Tok, tok, tok." Bayu langsung berdiri, menggenggam kayu pemukul. Mira menahan napas, sementara Raka duduk memeluk lutut. Matanya membelalak ketakutan. Ketukan itu terdengar lagi, makin keras, makin cepat. Saat Bayu perlahan membuka tirai, tak ada siapapun di luar. Tapi tanah di depan jendela penuh dengan jejak kaki kecil, basah oleh embun, mengarah ke rumah mereka. Mira berbisik, nyaris tak terdengar. "Itu, jejak siapa, Mas?" Bayu menggenggam erat kayu pemukul di tangannya. Dan di saat itu, mereka bertiga mendengar suara berbisik dari arah kamar Raka. Suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya.
Suaramu sudah milikku. Pagi itu, Bayu sudah berada di luar rumah, memeriksa jejak-jejak kecil yang ia lihat semalam. Jejak itu basah, tipis, dan mengarah jelas ke hutan di ujung desa. "Mas, mau kemana?" tanya Mira cemas dari teras. "Aku mau lihat sampai mana jejaknya." "Mi, ini nggak beres," gumam Bayu sambil mengencangkan jaketnya. Raka berdiri di belakang ibunya, memandangi ayahnya pergi dengan tatapan takut. Di dalam hatinya, dia tahu, apapun yang terjadi, semua ini berawal dari buah itu. Sementara Bayu menelusuri jejak yang makin lama makin samar, Mira mencoba menghubungi dukun tua di desa, Mbah Surip. Orang-orang bilang Mbah Surip tahu banyak soal hal-hal gaib yang terjadi di sekitar hutan itu. Tapi sejak pagi, rumah Mbah Surip kosong, dan tak ada yang tahu dia pergi kemana. Di dalam kamar, Raka duduk di lantai, memeluk lutut. Laci tempat menyimpan buah itu sudah dia kunci, tapi bau manisnya masih memenuhi ruangan, menusuk hidung, membuat pikirannya pusing. Dan bisikan itu semakin sering terdengar di kepalanya. "Kau sudah makan, kau sudah terikat." Raka menutup telinganya kuat-kuat, air matanya mengalir deras. Ia menulis cepat di buku catatannya. "Bu, aku salah. Buah itu bukan buah biasa." Mira membaca tulisan anaknya sambil menangis. "Nak, kamu nggak apa-apa? Tolong, Nak, jangan bikin ibu takut." Di luar sana, Bayu tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di pinggir hutan, memandangi sebuah pohon tua dengan tanda goresan panjang seperti cakaran besar. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di antara akar pohon. Kain lusuh berwarna putih, dengan bercak darah kecil. Bayu memungut kain itu dengan tangan gemetar. Rasanya ia pernah melihat kain itu sebelumnya. Tapi di mana? Dan tiba-tiba, terdengar suara teriakan, bukan suara manusia biasa. Suara melengking panjang, keluar dari dalam hutan, membuat Bayu hampir menjatuhkan kain di tangannya. Dengan napas tercekat, Bayu perlahan mundur. Apapun yang ada di sana, ia tahu sekarang, ini bukan urusan manusia biasa. Malam itu, Bayu duduk di ruang tengah, menggenggam kain putih bercak darah yang ia temukan di hutan. Cahaya lampu temaram memantul di wajahnya yang muram. Mira duduk di sampingnya, memegangi tangan Raka yang terus gemetar. "Aku pernah lihat kain ini," bisik Bayu perlahan. "Ini, kain milik Mbok Rini, nenek yang dulu tinggal di ujung desa." Mira mengerutkan dahi. "Mbok Rini? Bukannya beliau sudah meninggal puluhan tahun lalu, Mas?" "Iya." Bayu menarik napas dalam. "Dan dia meninggal di hutan itu." Raka menggigil makin keras. Tangannya menulis cepat di buku catatan. "Aku harus kembalikan buah itu malam ini." Mira memeluk anaknya erat-erat. "Jangan, Nak, kamu nggak usah ikut campur. Biar ayah saja yang selesaikan ini." Tapi Raka menggeleng keras. Air matanya jatuh satu-satu. Dadanya sesak. Ia tahu, semua ini bermula dari dia. Kalau dia tidak memakan buah itu, kalau dia tidak membawa pulang benda terlarang itu, mereka tidak akan terjebak seperti sekarang. Sementara itu, angin malam bertiup semakin kencang. Pohon-pohon di luar bergoyang liar, dan suara bisikan mulai terdengar jelas di seluruh penjuru rumah. "Waktu habis. Kembalikan milikku." Bayu berdiri, meraih senter dan kayu pemukul. "Aku akan bawa buah itu ke tempat asalnya. Mira, kamu jaga Raka di rumah." Tapi sebelum ia sempat bergerak, pintu rumah tiba-tiba bergetar keras. Duk, duk, duk. Ketukan itu menggema, seperti ada puluhan tangan memukul bersamaan. Raka memekik tanpa suara, menunjuk ke arah pintu dengan mata terbelalak. Mira memeluk anaknya erat-erat, sementara Bayu perlahan mendekatkan tubuhnya ke pintu. Dan di saat itu, pintu terhempas terbuka sendiri. Angin dingin menerpa ke dalam, memadamkan lampu di ruang tengah. Di ambang pintu, berdiri bayangan tinggi, sosok wanita renta dengan mata kosong dan mulut robek lebar. Sosok yang dulu dikenal sebagai Mbok Rini, yang telah lama mati, kini datang menagih janji.
Anakmu, milikku. Sosok Mbok Rini berdiri di ambang pintu, matanya kosong, dan mulutnya yang robek terus mengeluarkan suara serak yang memekakkan telinga. Bau busuk dan manis dari buah ungu yang Raka makan semakin memenuhi udara, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Anakku, suara itu bergema, makin dekat. Kembalikan milikku, atau kau akan jadi milikku selamanya. Mira menjerit, melangkah mundur, menutup tubuh Raka dengan tubuhnya sendiri. Tidak, tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku. Tapi Mbok Rini hanya tertawa. Suaranya berderak seperti ranting yang patah. Kau sudah menandatangani perjanjian. Mira, anakku sudah makan buahku. Sekarang dia adalah milikku. Bayu berdiri kaku, tangan memegang kayu pemukul dengan gemetar. Tidak, tidak ada perjanjian seperti itu. Kami hanya ingin hidup tenang. Namun Mbok Rini tidak mendengarkan. Dengan langkah perlahan, ia melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai berderak, udara semakin dingin, dan di sekitar mereka, langit luar gelap gulita. Seperti dunia ini sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Raka menulis lagi di buku catatannya. Tangannya gemetar hebat. Aku harus kembalikan buah itu. Sekarang juga. Sekarang, hanya Raka yang bisa menghentikan semua ini. Ia tahu, buah itu adalah kunci dari semua yang terjadi. Bayu dan Mira menatap Raka, bingung, tak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan langkah terseok, Raka maju ke meja tempat buah itu disembunyikan. Ia membuka laci, dan di dalamnya, buah ungu itu masih bersinar dengan cahaya aneh, seolah menginginkan sesuatu yang lebih. Raka, jangan! Mira berteriak, tapi Raka tidak bisa mendengarnya. Ia memegang buah itu erat-erat, merasakan sensasi aneh yang mengalir melalui tangannya. Tangan Mbok Rini semakin mendekat. Jika kau kembalikan, apa yang akan terjadi, Bu? Tanya Raka, suaranya lemah. Mbok Rini tertawa lagi, suaranya mengerikan, seperti ribuan serangga menggeram bersama. Kau akan menjadi milikku, untuk selamanya. Tapi jika kau melepaskannya, semuanya akan hilang, dan kau akan hidup kembali seperti semula. Raka menatap buah itu sekali lagi. Matanya mulai berputar, pikirannya terasa kosong, tetapi di dalam hatinya ada satu keputusan yang jelas. Ia harus melepaskan semuanya. Dengan satu tarikan napas, Raka melemparkan buah itu ke arah pintu rumah, tepat ke tengah hutan yang gelap. Tiba-tiba, angin yang kencang menerjang, dan suara deru keras datang dari luar. Sosok Mbok Rini berhenti bergerak. Tidak, tidak mungkin. Suara itu bergetar, berubah menjadi teriakan. Semua terjadi dalam sekejap. Pintu rumah tertutup keras, dan segala sesuatu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi ketukan di jendela. Langit di luar mulai cerah, dan hawa dingin perlahan menghilang. Di ruang tengah, keluarga itu saling berpandangan. Napas mereka masih tersengal-sengal. Raka, Mira berbisik, menatap anaknya dengan penuh kekhawatiran. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Bayu. Matanya tidak bisa mempercayai kenyataan yang baru saja terjadi. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup, lalu pelan-pelan melangkah mundur. Tapi, siapa yang akan menagihnya nanti? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, setelah peristiwa di hutan, suasana di rumah sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dari luar, membawa hawa dingin yang tak biasa. Raka duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Bayu dan Mira duduk di ruang tengah, saling pandang dengan cemas. Mas, apakah kita sudah benar? Mira bertanya pelan, suaranya penuh keraguan. Apa yang akan terjadi pada Raka sekarang? Bayu menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Mi. Tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Di dalam kamar, Raka masih memandangi pintu yang tertutup rapat. Ia tak bisa menghilangkan rasa takut dan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Bisikan itu masih terdengar jelas, seperti terjebak di dalam pikirannya. Kau belum bebas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan.
Mira melangkah masuk, memegang tangan Raka dengan lembut. "Nak, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu." Raka tidak bergerak, hanya matanya yang bergerak, menatap ibu yang penuh kecemasan itu. "Kamu merasa apa, Nak?" Mira bertanya, suaranya penuh kasih. "Kamu masih takut?" Raka mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia masih merasa ada yang mengikatnya, sesuatu yang tak bisa dia lepas begitu saja. Tangan Raka bergerak ke arah dada, tempat hatinya terasa paling sesak. "Aku takut, aku tidak akan pernah bebas." Mira menangis. "Anakku, kita akan selesaikan ini bersama-sama." Bayu yang sejak tadi berdiri di pintu, akhirnya masuk ke dalam kamar. Wajahnya tegang, tapi ada keraguan yang jelas terlihat. "Mi, Raka, aku merasa ada sesuatu yang salah. Seperti kita belum keluar sepenuhnya dari ancaman itu." Mira memandang suaminya, lalu menatap Raka. "Kita harus pergi ke hutan. Kita harus mencari tahu apakah semuanya benar-benar sudah berakhir." Raka menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak, Bu, jangan pergi ke sana. Itu bukan tempat yang aman." Namun Bayu tetap bersikeras. "Tapi jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita tidak akan pernah tahu apakah ini benar-benar selesai." Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Mira akhirnya setuju. Mereka bertiga, dengan perasaan cemas, memutuskan untuk pergi ke hutan sekali lagi untuk mencari jawaban. Mereka akan membawa buah itu dan memastikan tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Di hutan, malam semakin gelap. Langit di atas mereka tampak semakin pekat. Tak ada satupun bintang yang terlihat. Bayu memimpin jalan, disusul oleh Mira dan Raka yang terlihat semakin gelisah. Mereka berhenti di tempat yang sama dengan sebelumnya, di dekat pohon besar tempat Mbok Rini pertama kali muncul. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seperti langkah-langkah kecil yang datang dari arah belakang. Suara itu semakin dekat, hingga mereka bisa merasakannya. Hati mereka semakin berdebar, dan Bayu, dengan napas tercekat, memutar tubuhnya. Dan di sana, di balik bayang-bayang pohon, muncul sosok Rini yang sudah tua. Namun kali ini, sosok itu tak lagi menakutkan. Matanya kosong, tidak ada amarah, hanya kesedihan yang mendalam. Rini mengangkat tangannya, menyentuh dada Raka. "Aku bukan ibumu, bukan siapa-siapamu. Tapi aku terikat dengan perjanjian ini. Perjanjian yang tidak bisa kau langgar begitu saja. Sekarang, kau harus melanjutkan hidupmu tanpa aku." Lalu, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa sejuk yang tiba-tiba menghangatkan sekeliling mereka. Pagi setelah malam yang penuh dengan peristiwa aneh itu, keluarga Raka kembali ke rumah. Angin yang semalam begitu kencang, kini terasa sejuk dan tenang. Langit yang gelap kini kembali cerah, seolah membawa harapan baru. Namun, perasaan cemas masih menyelimuti hati mereka. Bayu duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya, tampak lelah. Tapi ada sebuah rasa lega yang perlahan mulai muncul. Mira duduk di sebelahnya, tangan memegang tangan Raka yang duduk diam. "Mas, kita masih harus berbicara." Mira mulai membuka pembicaraan, suaranya lebih lembut. Bayu mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu, Mi, aku juga merasa ada sesuatu yang masih menggantung. Semua ini belum selesai dengan jelas, tapi setidaknya, aku merasa kita tidak lagi terikat pada sesuatu yang tak terlihat." Raka menunduk, menggenggam buku catatannya erat-erat. "Aku merasa ada yang hilang." Mira menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, ini bukan kesalahanmu. Kita semua sudah melewati malam yang sangat berat." "Apakah kita benar-benar bebas, Bu?" tanya Raka, matanya penuh kebingungan. "Aku masih bisa mendengar suara itu. Rasanya seperti aku tidak pernah lepas." Bayu menatap anaknya dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Mungkin tidak ada yang bisa benar-benar bebas dari apa yang kita alami malam itu, Nak. Tetapi kita bisa memulai hidup baru. Kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi." Di luar rumah, desa tampak tenang. Tidak ada lagi suara bisikan atau angin aneh yang menghantui.
Namun, Raka merasakan sesuatu yang lain. Ada sebuah jejak yang masih tersisa. Jejak yang ia tahu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk bersama di ruang tengah, tanpa rasa takut. Bayu menggenggam tangan Mira, sementara Raka duduk di samping mereka, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang perlahan menghilang digantikan rasa damai yang mengalir. "Apakah ini yang dimaksudkan Embok Rini?" tanya Mira. Suaranya masih penuh tanda tanya. "Apakah semuanya harus begini, sebelum kita bisa bebas?" Bayu menjawab pelan. "Kadang, hidup tidak memberi kita pilihan, nih. Kita hanya bisa menerima apa yang terjadi, dan belajar untuk lebih kuat. Untuk kita, Raka, dan semuanya." Raka menulis di buku catatannya, kali ini dengan tulisan yang lebih pasti. "Aku akan melupakan malam itu. Aku akan memulai hidup baru, tanpa rasa takut lagi." Malam itu, mereka akhirnya tidur nyenyak, tanpa gangguan apapun. Tapi di dalam hati Raka, masih ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah benar kita bisa bebas dari semua yang sudah terjadi? Pagi itu, matahari terbit dengan cerah di desa yang damai. Burung-burung berkicau riang di atas pohon-pohon yang mulai tumbuh hijau setelah hujan malam kemarin. Rumah Raka berdiri kokoh, meski segalanya tampak berubah setelah peristiwa yang telah mereka alami. Raka, dengan buku catatannya di tangan, duduk di beranda rumah, menatap ke arah hutan yang kini tampak jauh lebih tenang. Tak ada lagi bayangan gelap yang mengintai. Tak ada lagi bisikan yang memanggil-manggil. Mira dan Bayu duduk di sampingnya. Keduanya sudah bisa tersenyum meski masih ada beban di hati mereka. "Raka, kita sudah melewati banyak hal, Nak," ujar Mira lembut. "Kau sudah menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Tak ada yang perlu kau takutkan lagi." Raka menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa ada kedamaian dalam hatinya. Ia menulis sesuatu di buku catatannya, dengan pena yang tak lagi gemetar. "Kehidupan ini memang penuh dengan misteri, tapi aku akan tetap melangkah, walau tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Bayu memandang keduanya, lalu mengalihkan pandangannya ke hutan. "Mungkin kita tak akan pernah benar-benar tahu semua jawaban dari yang terjadi. Tapi kita telah belajar satu hal, bahwa kita harus terus berjuang untuk hidup kita sendiri, apapun yang terjadi di luar sana." Raka menutup buku catatannya dan meletakkannya di sampingnya. Ia berdiri, mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah, tanpa takut. "Aku sudah siap, Bu, Ayah, kita akan baik-baik saja." Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke dalam rumah, melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Namun, Raka masih sering menatap keluar jendela, ke arah hutan yang dulu mengerikan. Hutan itu kini tampak lebih damai, meski ia tahu ada sesuatu yang tak bisa benar-benar dihilangkan dari sana. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka berjalan maju. Raka tumbuh menjadi remaja yang lebih bijaksana, memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan hidupnya. Bayu dan Mira, meski tak pernah melupakan apa yang terjadi, menemukan kedamaian di dalam diri mereka. Suatu malam, beberapa tahun kemudian, Raka kembali menulis di buku catatannya, "Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan, atau apa yang telah hilang. Tapi satu hal yang aku tahu, selama kita bersama, kita akan selalu bisa menghadapi apapun." Dan dengan itu, cerita mereka berakhir. Tidak ada lagi hantu yang mengintai. Tidak ada lagi bisikan yang membayangi mereka. Hanya ada keluarga yang saling mendukung dan mencintai satu sama lain, siap untuk menghadapi dunia ini.